Jadi jam 3 selesai ya. Insya Allah. Baik. Mas Anjar, belum ada? Ya, Pak, sebentar, Bapak. Gimana? Ya, ya emang dua-duanya hadir lagi gimana toh? Aku ini orang yang soleh dipersepsikan macam-macam. Mas Anjar, belum Oke, masuk? Bapak. Oh, enggak. Saya hubungi sebentar, Bapak. Nah, soalnya Bu Bung Uci udah nggak tahan mau bertanya sama Mas Anjar nih. Bu Bung Uci kalau jeruk mau nggak? Jeruk mau nggak jeruk? Apa? Jeruk. Saya punya jeruk. Kayaknya kalau orang kaya itu punya semua ya. Di sini ada jeruk, ada apel. Wes. Nanti kapan-kapan Iya, bengkuang itu kan perlu untuk hormon perempuan. bukan untuk wajah, bukan. Ketawa tuh Mas sama Anjar. Ini udah direcord loh, Pak. Jadi kan cuma Mas Anjar ini nggak ada temennya. Mohon maaf, Bapak lagi dihubungin sama teman saya. Kemungkinan ada ini kendala sebentar. Bu Ana mau ikut casting nggak? Kagak. Aku juga, aku juga kagak. Makanya saya ketawain Bu Rika. Dia udah mengajukan diri mau jadi emak-emak penjual warung. Padahal harus di casting juga kata Pak ini. Terus ya, aku heran ya, Pak Kapus itu kok Bapak pakai casting ya? Artinya apa ada yang mau kira-kira? Iya. Bukannya ditunjuk aja itu loh. Selamat datang Pak Wahid, Ya, Wahid salam. Salim. Nggih, datang, Ya, Pak. matur nuwun nggih Pak, sudah Nggih, berkenan hadir. nggih. Nggih, kita mulai nggih Pak Wahid. Ya, ya. Baik, mohon izin Ibu Penguji yang mulia, kita akan Ya, mulai atas izin dari yang mulia Ibu Penguji. ya. Saudara Amjar Rantona, silakan presentasikan dengan singkat, padat, dan berisi dan informatif ya. 7 sampai 10 menit, silakan. Nggak ada suaranya Mas Sam Anjar. Oh, masih mute. Mohon izin share screen, Bapak. Oh iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera Waalaikumsalam. buat kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Sam Anjar Antona, CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sedang bertugas di Pengadilan Agama Wonosobo sebagai analis perkara peradilan di bawah Panitra Muda Gugatan. Saat ini saya sedang didampingi oleh Bapak Haji Wahid Salim, SAG selaku Panitra Muda Gugatan Pengadilan Agama Wonosobo sekaligus mentor saya di Latsar CPNS tahun ini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Yang Mulia Ibu Ana Yulina SHMH yang sudah meluangkan waktu menjadi penguji dalam seminar rancangan aktualisasi ini. Terima kasih pula saya ucapkan kepada Bapak Dr. Juhandi SHSEI MHMM MSI sebagai coach dan pembimbing saya yang telah bekerja keras dalam membimbing saya menyusun rancangan aktualisasi ini hingga dapat selesai tepat waktu. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Informasi Pendaftaran Perkara e-court melalui video tata cara pembuatan dan penggunaan aplikasi e-court bagi pengguna lainnya, perorangan pada Pengadilan Agama Wonosobo. Latar belakang dari aktualisasi ini adalah data dari laporan Mahkamah Agung RI tahun 2021 mengenai jumlah layanan perkara e-court di Pengadilan Agama. Di sini kita bisa lihat bahwa ada sekitar 132.869 perkara e-court, di mana dari perkara tersebut ada 3.181 perkara yang berlanjut ke proses litigasi, sedangkan sisanya sekitar 129.688 perkara masih masuk ke proses litigasi biasa. Lalu dari perkara tersebut terdapat 3.043 pengguna layanan, terdiri dari pengguna lain sebesar 13,6% dan pengguna terdaftar sebanyak 86,4%. Nah, dari data diagram tersebut terlihat bahwa masyarakat pencari keadilan dari kalangan pengguna lainnya non-advokat masih cukup rendah dibandingkan dari kalangan advokat. Sementara dalam masyarakat digital yang makin berkembang saat ini, layanan e-court sangat membantu dan banyak memberikan manfaat, tidak hanya bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dan sulit, tapi juga berguna bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, di sini ada terkaitan isunya dengan program prioritas dari Dirjen Badilak tahun 2024 mengenai peningkatan kualitas layanan peradilan. Salah satu poin prioritasnya adalah optimalisasi penggunaan e-court dalam perkara peradilan di pengadilan. Manfaat bagi organisasi ini diharapkan organisasi mampu membentuk pegawai ASN yang dapat mengimplementasikan 8 nilai utama Mahkamah Agung, yaitu mandiri, berintegritas, jujur, akuntabel, responsif, transparan, adil, dan memberi perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bagi peserta, diharapkan peserta dapat langsung mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak selama habituasi di Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosobo. Lalu bagi stakeholder itu dapat mengoptimalkan layanan informasi dan pengaduan sebagai tempat bagi stakeholder yang membutuhkan informasi terkait berperkara melalui aplikasi e-court sehingga mereka mendapatkan layanan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nah, lalu berangkat berdasarkan observasi dan pengamatan dan pengalaman selama menjalankan tugas dan fungsinya sebagai analis perkara peradilan, saya mencatat ada 7 isu yang dapat saya catat. Nah, di sini ada pertama, belum optimalnya informasi tentang prosedur atau tata cara pembuatan akun aplikasi e-court bagi pengguna lainnya atau perorangan. Belum optimalnya standar prosedur pengelolaan data e-register, belum optimalnya informasi tentang tata cara pembuatan gugatan mandiri menggunakan aplikasi gugatan mandiri di meja PTSP, belum optimalnya pelayanan di meja PTSP, lalu belum optimalnya kualitas layanan administrasi perkara, lalu belum optimalnya pengisian belangko permohonan layanan informasi dan pengaduan, dan yang terakhir, belum optimalnya pengelolaan arsip dinamis berkas perkara gugatan. Deskripsi isu. Salah satu program prioritas Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama tahun 2024 adalah meningkatkan kualitas layanan peradilan melalui optimalisasi penggunaan e-court dalam berperkara di pengadilan. Nah, kondisi untuk saat ini, pengguna e-court masih dimanfaatkan oleh para advokat sebagai pengguna terdaftar. Sudah seluruh pendaftaran perkara yang dikuasakan kepada advokat yang didaftarkan menggunakan aplikasi e-court, sedangkan untuk pengguna lainnya masih sangat sedikit. Hal tersebut menjadi dasar penulis mengangkat isu ini. Belum optimalnya informasi tentang prosedur atau tata cara pembuatan akun aplikasi e-court bagi pengguna lain perorangan. Lalu dampak isu. Apabila isu ini tidak terselesaikan, maka dampak yang akan terjadi tidak maksimalnya pelayanan pendaftaran perkara melalui e-court bagi pengguna lainnya. E-court hanya akan didominasi dari kalangan pengguna terdaftar saja, sehingga upaya mewujudkan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan belum dirasakan oleh masyarakat non-advokat secara maksimal. Keterkaitan isu dengan manajemen ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik yang melaksanakan program kerja organisasi di lingkungan Mahkamah Agung, isu ini memiliki keterkaitan dengan melaksanakan program prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2024 tentang peningkatan kualitas layanan peradilan melalui optimalisasi penggunaan e-court dalam berperkara di pengadilan. Nah, untuk analis isu saya menggunakan teknik analisis AKPL dan teknik analisis USG. Nah, di sini dari 7 isu yang saya sebutkan di atas, dengan teknik analisis ada belum optimalnya informasi tentang prosedur atau tata cara pembuatan akun aplikasi e-court bagi pengguna lainnya sebagai isu Jadi utama. ini kan Nah, ada nomor 2 PKL ada yang di bawah Bapak belum dari SMK optimalnya Kopassus. informasi Nah, tentang ini mau tata kasih cara nilai pembuatan karena besok gugatan yang mandiri terakhir. menggunakan Nah, aplikasi gugatan nanti mandiri di dikasih meja duduk ya Pak. Di PTSP. sini aja pakai PC dulu nanti biar Nah, admin. lalu dari 2 isu tersebut Iya, saya analisis kembali Kakak. dengan menggunakan Lanjut. USG. Pak Mentor, ada yang masuk ya. Mohon maaf, saya lanjutkan. Dari 2 isu ini saya Silakan analisis lanjutkan. kembali. Saya analisis kembali dengan isu analisis USG. Di sini terlihat bahwa belum optimalnya informasi tentang prosedur atau tata cara pembuatan akun aplikasi e-court bagi pengguna lainnya perorangan berada di posisi ranking 1. Lalu dari dari isu yang terpilih saya analisis kembali lebih detail di diagram fishbone. Di sini ada 4 kategori yaitu metode, manusia domain, lalu lingkungan dan teknologi. Dari metode sendiri penyebab dari isu ini muncul yaitu penyampaian informasi tentang e-court dilakukan melalui admin e-court masih secara langsung. Lalu instansi telah memanfaatkan banner sebagai media informasi tentang e-court, namun hanya untuk pengguna terdaftar. Lalu yang kedua, belum terdapat prosedur penggunaan e-court bagi pengguna lainnya di meja informasi. Lalu penyampaian informasi e-court belum memanfaatkan instrumen digital sehingga belum menjangkau masyarakat luas. Lalu dari kategori manusia, tenaga yang mengolah e-court masih terbatas. Lalu tenaga belum membuat prosedur penggunaan e-court bagi pengguna lainnya. Lalu tenaga belum memanfaatkan instrumen digital dalam menyampaikan informasi tentang e-court bagi pengguna lainnya. Lalu dari kategori lingkungan, terdapat masyarakat yang belum paham mengenai prosedur penggunaan aplikasi e-court. Lalu masyarakat non-advokat masih jarang yang menggunakan aplikasi e-court. Lalu dari segi teknologi, yang pertama sudah tersedia aplikasi e-court yang memudahkan namun masih jarang digunakan oleh pengguna lainnya. Lalu yang kedua tersedia aplikasi untuk menyebarluaskan informasi namun belum ada konten informasi tentang prosedur penggunaan e-court bagi pengguna lainnya. Masuk ke kegiatan kreatif, di sini saya menyusun 7 kegiatan kreatif. Dari ketujuh kegiatan kreatif ini nanti saya ba- akan menyusun tahapan-tahapan dari setiap kegiatan kreatif. Dan setiap tahapan kegiatan tersebut mewakili
nilai dari agenda 2, yaitu tentang core value ASN berakhlak. Yang pertama yaitu kegiatan kreatif yang pertama membuat alur pendaftaran perkara e-court bagi pengguna lainnya. Nah, saya mencontohkan relevansi dengan agenda 2 nilai adaptif, yaitu saya akan membuat desain alur pendaftaran perkara e-court bagi pengguna lain sehingga mampu bertindak proaktif dengan menyediakan desain alur pendaftaran perkara e-court bagi pengguna lain sebagai inovasi untuk terus antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Lalu kegiatan kreatif kedua itu saya membuat panduan singkat pembuatan gugatan menggunakan aplikasi mandiri. Di sini saya mengaitkan dengan nilai kompeten. Saya memberi contoh dengan nilai kompeten, yaitu saya akan menyiapkan perangkat pembuatan panduan singkat pembuatan gugatan mandiri supaya mampu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik dengan saya menyiapkan perangkat terbaik untuk membuat panduan singkat sebagai wujud kinerja terbaik sehingga saya dapat terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Lalu kegiatan kreatif yang ketiga yaitu saya membuat belangko permohonan pembuatan akun e bagi pengguna lainnya. Di sini saya mengambil contoh relevansi agenda 2 nilai berorientasi pelayanan. Saya, yaitu saya akan melaporkan kepada atasan atau mentor bahwa belangko sudah selesai dibuat dengan ramah dan melakukan perbaikan tiada henti dengan cara menindaklanjuti saran dan masukan yang diberikan mentor untuk mewujudkan kepuasan sehingga saya dapat berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Lalu kegiatan kreatif yang keempat yaitu saya membuat video sebagai instrumen informasi yang memuat prosedur atau tata cara pembuatan aplikasi e-code bagi pengguna lain perorangan dan bagaimana cara menggunakannya. Di sini saya mengambil contoh relevansi dengan agenda 2 akuntabel, yaitu saya akan menyusun skrip atau naskah video, prosedur atau dan tata cara pembuatan akun aplikasi e-code bagi pengguna lain dan bagaimana cara menggunakannya untuk dapat melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegrasi tinggi dengan cara menghasilkan naskah yang rapi dan runut untuk mewujudkan nilai konsisten sehingga saya dapat bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Tahapan kreatif Tahapan kegiatan kreatif yang kelima yaitu membuat link barcode yang terhubung dengan konten video tata cara pembuatan akun e-code. Di sini saya mengambil contoh relevansi dengan agenda 2 nilai harmonis, yaitu saya akan berkonsultasi dengan atasan atau mentor untuk menghargai setiap orang apapun latar belakangnya dengan cara mendengarkan dengan seksama saran dan masukan dari atasan untuk mewujudkan keselarasan sehingga saya dapat menunjukkan rasa saling peduli dan menghargai perbedaan sudut pandang. Lalu tahapan kegiatan kreatif yang keenam yaitu menyebarluaskan instrumen informasi kepada masyarakat pencari keadilan secara efektif dan efisien melalui media resmi instansi. Di sini saya mengaitkan dengan agenda 2 nilai loyal. Maaf. Lalu tahapan kegiatan kreatif yang ketujuh terakhir membuat laporan aktualisasi dan evaluasi dari video yang sudah disebarkan ke media informasi instansi. Nah, di sini saya mengambil contoh relevansi dengan agenda 2 nilai kolaboratif. Saya akan berkonsultasi dengan mentor terkait laporan yang disusun untuk terbuka dalam bekerja sama menghasilkan nilai tambah dengan cara menindaklanjuti saran dan masukan atasan untuk mewujudkan sinergi untuk hasil yang lebih sehingga saya dapat membangun kerjasama yang sinergis. Nah, lalu berikut adalah jadwal kegiatan saya. Mulai dari tanggal 4 sampai 6 November itu saya melaksanakan kegiatan kreatif yang pertama. Lalu berlanjut tanggal 7 sampai 8 November, berlanjut ke kegiatan kreatif yang kedua. Lanjut lagi tanggal 11 sampai 12 November, saya melaksanakan untuk kegiatan kreatif yang ketiga. Lalu berlanjut tanggal 12 sampai 20 November 2024, saya melanjutkan kegiatan kreatif yang keempat.
Untuk kegiatan yang kreatif kelima saya mulai tanggal 20 sampai 21 November. Berlanjut lagi tanggal 21 sampai 25 November saya melaksanakan kegiatan kreatif yang keenam dan yang terakhir saya mulai tanggal 26 sampai tanggal 29 November 2024. Lalu untuk penutup, simpulan berdasarkan analisis tapisan AKPL dan USG serta diagram Fishbone yang kemudian diperoleh isu prioritas yakni belum optimalnya informasi tentang prosedur atau tata cara pembuatan akun aplikasi ikut bagi pengguna lainnya perorangan. Penulis membuat dan menyusun rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Informasi Pendaftaran Perkara IKOT melalui video tata cara pembuatan akun dan penggunaan aplikasi IKOT bagi pengguna lainnya perorangan pada Pengadilan Agama Wonosobo. Rancangan aktualisasi ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis dan juga organisasi untuk meningkatkan pelayanan informasi pendaftaran perkara IKOT bagi pengguna lainnya perorangan di Pengadilan Agama Wonosobo. Untuk rekomendasi, Pengadilan Agama Wonosobo diharapkan dapat terus berinovasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan terkait layanan informasi pendaftaran perkara IKOT bagi semua jenis pengguna dengan berbagai media atau instrumen informasi, sehingga masyarakat pencari keadilan mendapatkan kebutuhan informasi yang mereka butuhkan dan mudah memahami informasi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan yang saya hadirkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mohon kepada Bapak Mentor, Bapak Wahid Salim untuk berkenan memberikan dukungannya. Kepada Bapak Mentor dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum. Iya Pak, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo Pak, kedengaran. Udah Iya, dengeran, Bu? iya, kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya sangat mendukung sekali atas kegiatan yang diadakan dari Sam Anjar Lantuna itu, karena memang pelayanan di sini untuk penguatannya itu kebanyakan penggunaan adalah dari para advokat. Dari advokat itu hampir makanya harus menggunakan kriteria sendiri yaitu dengan cara pengguna lain atau perorangan biar orang-orang itu banyak sekali yang berkeinginan karena dengan jasa advokat itu terlalu mahal, makanya dia berkeinginan untuk secara mandiri. Cuman kapasitas dari para pengguna mandiri itu dari SDM memang banyak yang kurang, tapi setidaknya kita harus bisa membantu dengan cara yang lebih mudah dengan cara pengguna lainnya yaitu ekot aplikasi secara mandiri. Kita rencananya memang kita akan menyediakan untuk pengguna lain dibantu dengan pojok ekot mandiri itu. Rencana seperti itu. Memang ada kaitannya ke situ. Nah ini kebetulan sekali memang Mas Sam Anjar punya gagasan yang seperti itu. Dan kebetulan sekali juga kemarin ada yang memang mengkonsultasikan di bagian informasi. Itu meminta adanya pengguna lain yang dari perorangan itu biar terakses secara langsung. Nah, alhamdulillah terus kemarin saya ajak Mas Sam karena untuk berkaitannya dengan ini terlaksana dan terorganisir dengan adanya ini optimalisasi informasi secara ekot itu Bu, untuk secara mandiri. Itu digagas oleh Mas Sam Anjar sendiri itu ke situ. Itu saya memang sangat berapresiasi sekali atas gagasan yang dimuat oleh Mas Sam Anjar sebagai informasi baik kaitan dengan untuk pelayanan yang lebih optimal ke di PA Wonosobo itu. Biar masyarakat itu lebih memudahkan mencari keadilan sesuai dengan asas itu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Itu mudah-mudahan seperti itu kita tercapai.
Terus memang untuk sebelumnya kita sudah menjalankan Bu untuk karantina mandiri, cuman kita hanya dibatasi istilah dikategorikan dari yang punya ijazah S1 dan sama ASN PNN itu masih dibantu oleh admin kita. Memang makanya ada tapi sedikit. Nah, untuk pengguna padahal sekarang itu tidak harus banyak sekali S1 tapi tidak mengetahui menggunakan email atau account-nya itulah. Sekarang banyak sekali malah kaitan dengan pengguna lain yaitu anak-anak SMK, SMA itu yang lebih canggih dalam menggunakan itu, ya dia belum terfasilitasi. Nah, dengan adanya ini sangat mendukung sekali adanya untuk memfasilitasi pada anak-anak yang memang orang-orang berperkara yang menggunakan aplikasi penggunaan lain yaitu secara perorangan. Itu ke situ tujuannya. Ya. Itu mungkin yang bisa kami sarankan, mendukung sekali adanya aplikasi ini. Saya sangat mendukung dan mohon nanti adanya kalau memang perlu saran-saran atau masukan dari penguji, silakan nanti bisa sampaikan ke kami untuk meningkatkan adanya pelayanan itu kalau mungkin adanya yang perlu standarisasi itu dari sana. Itu aja dari kami, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iya, mentor untuk dukungan yang luar biasa terhadap iya, Pak Sam Anjarantona. Selanjutnya mohon kepada iya. Yang Mulia Ibu Penguji, Ibu Ana Yulina SHMH untuk berkenan memberikan tanggapannya. Dipersilakan Yang Mulia. Ya, terima kasih Pak Cu. Terima kasih Pak Wahid Salim Ya, sudah ya, menjadi mentor dari Mas Sam Anjar sama Anja. Antona. Iya, Ya, eh, jadi ini tadi judulnya adalah informasi tentang prosedur pembuatan akun. Jadi ini informasinya tentang pembuatan akunnya ya Mas Sam Anjar ya. Iya, Yang Mulia, tentang Ya, itu nanti informasi. melalui apa kegiatannya? Ini Ketika nanti pembuatan akun itu yang melalui apa? Mm-mm. bagi Yang Mulia nanti rencananya saya akan membuat sebuah video tutorial kayak tata cara pembuatan akun dan bagaimana cara menggunakan aplikasi e-code tersebut untuk pengguna lainnya. Begitu. Nanti setelah selesai, video tersebut akan saya share ke media sosial dari instansi dan juga saya akan membuat barcode yang dimana nanti barcode itu terhubung dengan konten tersebut. Jadi, nah, pencari keadilan atau masyarakat itu tinggal men-scan dan lebih mudah, tidak perlu mengetik judulnya. Apa kalau mengetik judul kan nanti masih banyak apa konten-kontennya masih dari mana-mana masih ada. Kalau pakai barcode kan nanti secara spesifik langsung terhubung dengan konten yang saya buat. Begitu Yang Mulia. Jadi barcode itu nanti ditempelnya di mananya? Untuk barcode rencana saya akan tempel di pojok ikot yang ada di PTSP Yang Mulia. Oh iya, iya. Kalau di Instagramnya ada nih PA mana nih? Wonosobo, PA Wonosobo. Wonosobo. Ya. Iya, Pak. Iya, yang mulia jadi selain di pojok ikot juga saya rencana juga barcode itu juga saya share di ini di Instagram dan media sosial yang TikTok. lain gitu. Begitu. Mm-mm. Di TikToknya sekalian, TikToknya Mas Sam Anjar. Iya, yang mulia siap yang mulia. Biasanya anak muda pasti punya TikTok kan? Ya. Siap yang mulia. Jadi enggak apa-apa promosi pribadi gitu. Kalau yang TikTok itu kan pribadi. Kemudian itu hanya tentang prosedur pembuatan akun. Nah, itu berarti mengenai syarat-syarat gugatan apa semacamnya nggak ada di situ atau gimana? Baik yang mulia untuk syarat-syaratnya nanti saya juga akan sertakan dalam video. Nah, di sini kan judulnya adalah pengguna apa bagaimana cara penggunaannya. Nah, sebelum menggunakannya nanti di situ juga akan saya tampilkan syarat-syaratnya apa saja, terus tahap-tahapannya apa saja. Karena saya juga membuat instrumen lain berupa apa panduan pembuatan gugatan secara mandiri di aplikasi gugatan mandiri, Ibu. Oh iya, keren-keren. Ya, kemudian apakah ada bukti kalau
judul ini berkaitan dengan manajemen ASN? Coba terangkan. Masih mute, mute, mute. Untuk kaitannya dengan manajemen ASN ini berkaitan dengan peran ASN berupa pelaksana kebijakan publik yang mulia. Jadi di sini kan saya kaitkan dengan ini isu program prioritas dari Badilak tahun 2024 yang dimana peningkatan layanan layanan berperkara salah satunya optimalisasi pengguna IKOD di pengadilan yang mulia. Lalu peran sebagai pelayan publik, di sini saya juga berusaha sebagai ASN menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk para pencari keadilan, khususnya untuk aktualisasi saya ini bagi pengguna lain IKOD yang mulia, karena masih belum tersedia di Pengadilan Agama Wonosobo. Ya, kemudian ada berapa tahapan tadi kegiatannya? Untuk setiap kegiatan saya ada 6 tahapan yang mulia. Dari 7 ke Dari berapa? 7 dari kegiatan ya? dari 7 kegiatan, Ada 6, 6 tahapan yang mulia. ada 6 tahapan. Ya, jadi coba dari nilainya loyalnya gimana? Baik yang mulia. Untuk loyal ini saya ada di tahapan tentang ini yang mulia apa? Konsultasi dengan mentor atau atasan. Nah, di sini saya berusaha dalam menjalankan kegiatan ini sesuai arahan sehingga saya dapat menjaga nama baik instansi, nama baik pimpinan sehingga apa yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan yang disetujui oleh atasan saya yang mulia. Oke. Kemudian kalau ketika kita eh, eh, Mahkamah Agung itu kan punya karakter tersendiri juga tentang nilainya ada 8. Selain dari berakhlak kan ada 8 nilai utama Mahkamah Agung. Siap yang Nah, mulia. integritasnya gimana coba? Nah, untuk nilai integritas atau yang bertanggung jawab di sini saya dalam membuat tahapan ini tidak serta-merta semau saya yang mulia. Jadi saya akan akan mencari tahu bagaimana dasar hukumnya, bagaimana sebaiknya saya menjalankan programnya supaya apa yang saya lakukan di sini tidak bertentangan dengan aturan dan saya dapat mempertanggungjawabkan apa yang saya kerjakan yang mulia. Oke, terima kasih Pak Cium, terima kasih Mas Amit, terima kasih Pak Wahid Salim. Ya, sama-sama, Bu. Baik, Oke. terima kasih Yang Mulia Ibu Pulsi. Terima kasih Pak Mentor. Sampai Ya, jumpa lagi ya Pak. ya, terima Oke, kasih. terima kasih. Kemudian sukses ya Mas Anjar ya. Baik, Terima Bapak, kasih. terima kasih Pak Ju, Oke, Pak Wahid dan Bu oke, Anan. terima kasih. Assalamualaikum.